Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Hari ini kami rapat dengan Bapak Presiden dan juga beberapa menteri terkait dengan kemajuan dari pembangunan di IKN. Dan dapat kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah seperti halnya yang kita ikuti bersama, warta-warta ataupun news tentang bagaimana IKN ini akan segera dibangun, terutama pada bulan Agustus mendatang, di mana pekerjaan-pekerjaan infrastruktur dan bangunan-bangunan inti akan mulai dipersiapkan. Utamanya kita akan melihat di lapangan misalnya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan land consolidation, land clearing misalnya ya, pematangan tanah, kemudian juga akses logistik, ya, itu akan segera dipersiapkan dengan harapan agar nanti di tahun depan itu memang kita sudah mulai full scale dalam skala penuh untuk membangun infrastruktur dan bangunan-bangunan inti. Nah, yang kedua, di samping infrastruktur dan bangunan-bangunan inti, kami berencana di bulan depan, di bulan Agustus, itu kami akan mulai melakukan jajak pasar ataupun market sounding untuk menampung beberapa interest, beberapa keinginan, beberapa pihak dari elemen-elemen masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Ya. Misalnya di kawasan yang sedang kita bangun, di kawasan 1A istilahnya, ataupun 1, di kawasan inti pusat pemerintahan, itu nanti ada beberapa titik di mana kita akan membangun misalnya fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, kemudian fasilitas untuk kehidupan sehari-hari, gitu ya, di mana kita bisa ke tempat toko-toko di mana kita bisa beli kebutuhan sehari-hari dan sebagainya, dan juga entertainment. Itu juga banyak yang nanti ingin mengekspresikan ataupun melihat ataupun melihat kemungkinan adanya peluang-peluang untuk ikut dalam pembangunan IKN ini. Jadi pada intinya yang akan kita bangun tidak hanya bangunan fisik, ya, tetapi juga bagaimana kita membangun satu ekosistem dari satu kota yang layak huni. Dan itu target kami di 2024, sehingga nantinya satu komplit, ya, satu ekosistem perkotaan yang komplit dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sehari-hari, kemudian fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan amusement center, misalnya bagaimana kita nanti akan berwisata di sana dan sebagainya, itu akan terangkum dan terajut dengan baik di kawasan inti pusat pemerintahan IKN. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir yang bisa saya share juga adalah bahwa kita pada saat ini juga mempersiapkan saudara-saudara kita yang penduduk yang lokal yang berada di daerah sekitar IKN, sudah ada beberapa training ataupun istilahnya pelatihan-pelatihan, ya. Kami bekerja sama dengan elemen masyarakat, apakah itu lembaga swadaya masyarakat, apakah itu akademisi, apakah itu juga CSR dari beberapa BUMN ataupun perusahaan untuk reskilling dan upskilling istilahnya. Jadi memberikan skill-skill yang insya Allah dibutuhkan oleh para saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah bermukim di kawasan IKN, sehingga nantinya mereka juga akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan IKN itu sendiri. Pada intinya kami ingin melihat mereka juga aktif nanti, ya. Jadi pelatihan-pelatihan itu banyak sekali. Ada pelatihan untuk membuat kue misalnya, ya. Ada pelatihan untuk menjahit, ada pelatihan bagaimana nanti mengelola keuangan, ya. Dan juga tentu pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan konstruksi. Jadi ada konstruksi dan non-konstruksi. Yang konstruksi berhubungan dengan bagaimana keahlian orang-orang tertentu untuk melakukan kegiatan-kegiatan konstruksi, dan itu kami bekerja sama dengan lembaga sertifikasi juga, sehingga nanti mereka bisa direkrut oleh siapapun yang akan membangun IKN. Dan kemudian yang non-konstruksi itu akan berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Jadi itu yang tadi kami diskusikan, dan Bapak Presiden menyampaikan arahan untuk segera mungkin, ya, mempersiapkan ini semua, sehingga nantinya kita akan bisa tetap menjaga target-target on the track istilahnya yang akan kita canangkan pada tahun 2024 mendatang. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker.